Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSMH Channel. Kali ini kita akan melanjutkan daripada ijazah Surat Al-Baqarah 256 sampai 260. Adapun ayat 256 dari Surat Al-Baqarah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Ayat ini adalah untuk keteguhan Anda dalam memegang agama dengan keyakinan yang kuat. Mungkin suatu kondisi dihadapkan pada kondisi syubhat dalam akidah. Dimana mungkin Anda menghadapi situasi yang banyaknya munkarat, maksiat di sekeliling Anda, dengan Anda ingin melindungi keyakinan Anda terhadap agama dalam menegakkan syariah, maka bacalah ayat ini banyak 313 atau baca sejumlah nama Anda, kehilangan Anda, dan nama kampung atau nama Anda dan nama ibu Anda. Lalu kemudian ini juga bisa untuk keteguhan satu organisasi ya, dalam sikap. Jangan sampai organisasi itu tercerai-berai dalam keputusannya atau dalam kebijakan sikap.
Atau ayat ini juga bisa untuk agar kerjasama menjadi kokoh, atau atasan Anda setia patuh dengan komitmen yang Anda buat, mengikat kerjasama. Dan juga ini untuk kesatuan dan persatuan, agar jangan tercerai-berai dan agar jangan digembosi suatu organisasi, suatu kelompok atau suatu community. Caranya adalah tulis ayat di atas, la ikraha fiddin, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah inni atawassalu ilaik wa as'aluka Allahumma ifisama ya biquwwatik biqudratik ya hannanu ya mannanu ya da'imu ya qayyim ya hayyu ya qayyum ya baqi ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa dibaca alaina ya. Ini ketika setelah ditulis, lalu kemudian bacalah ayat tersebut sebanyak 313, lalu kemudian doa ini sebanyak 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut lalu kemudian ditiupkan kepada tulisan tersebut, dan tulisan tersebut dimasukkan ke dalam botol, disumbat rapat dan disimpan atau dikubur, dipendam di tempat di mana organisasi itu atau kaum tersebut berharap agar kokoh solid gitu, atau di kampung ya, ke kampung terus ke daerah, terus satu bisa juga agar rumah tangga kokoh, jadi pendam di tempat tersebut. Lalu kemudian ayat selanjutnya 257 dari surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini untuk dimana jika Anda dizalimi oleh suatu kaum atau orangan, atau Anda dalam lindasan, atau Anda dalam dimudaratkan berbagai masalah oleh seseorang atau suatu organisasi, ditekan atau suatu kaum Anda itu tertekan, terhimpit oleh siasat atau karena oleh motivasi politik kekuasaan, sehingga kelompok Anda tertekan. Maksudnya agar orang yang menekan itu, atau penguasa yang menekan, atau golongan yang menekan Anda itu diberikan azab, berikan balasan, dan Anda berjaga daripada kezalimannya selanjutnya. Caranya adalah bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali, lalu ketika pembacaan hasbunallah ini mendapatkan 100 kali, iringi dengan ayat ini, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan seterusnya sampai genap 1000 kali hasbunallah. Ayat selanjutnya adalah 258 dari surat Al-Baqarah, yaitu alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq
fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini untuk ketika dimana Anda sengketa atau pertikaian dengan tukang sihir, atau Anda bertikai dengan ahli hikmah atau dengan ahli kebatinan lainnya. Tujuannya adalah agar Anda terlindungi, Anda terselamatkan, lalu kemudian Anda diberikan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Caranya adalah baca hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Dengan cara setiap membaca 100 kali hasbunallah, Anda selingi dengan ayat alam tara ilal ladzi dan seterusnya, ayat ini. Kemudian baca lagi 100 kali hasbunallah, tutup lagi dengan ayat ini, baca lagi 100 kali, tutup dengan ayat ini, dan seterusnya sampai 10 kali pembacaan hasbunallah dikali 100 ya. Jadi genap 1000. Baca hasbunallah 100, tutup dengan ayat ini. Kemudian baca lagi 100, tutup dengan ayat ini. Baca lagi 100, tutup dengan ayat ini. Sampai 10 kali. 10 putaran ya. Jadi 10 kali 100 menjadi 1000. Lalu kemudian baca ayat ini. Setelah 1000 mendapatkan 1000 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah. As'aluka Allahumma yansarani 'anil a'ada minal karahati wa su'i wa jubni Allahumma bil hijabi kafifa binurik hatta la yarani bi'ainihi zahiran wa batinan faqti adabirul qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Insyaallah kita akan terjaga daripada musuh-musuh kita yang dari golongan ahli sihir, ahli kebatinan. Dia tidak akan melihat kita baik secara zahir maupun secara batin. Begitu, dia tidak bisa menerawang di mana kita. Ini juga bisa berfungsi untuk menjaga suatu kampung ketika akan diserang oleh musuh, agar kampung itu tidak terlihat atau tidak akan dilewati sama musuh. Itu pembacaannya hampir sama, hanya saja diniatkannya kepada kampung kita. Begitu. Ayat selanjutnya adalah 259 dari surat Al-Baqarah. Aqalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Matahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Walaban labithta mi'ata 'amin fansur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna fansur ila himarik linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'azam kaifa nu'shizuha thumma naksuha lahma. Lamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ini adalah untuk orang fasik atau ahli maksiat, ahli munkarat, orang yang zalim. Maksudnya agar orang tersebut diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar dia taubat daripada perilaku zalimnya. Seperti itu. Caranya adalah tulis ayat tersebut, ayat ini, kemudian bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 1000 kali. Kemudian setiap pembacaan 100 kali dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini selingi dengan ayat alladzi mar'a ala qaryatin ya, 259.
Lalu baca lagi la ilaha illallah Rasulullah 100, lalu tutup dengan ayat ini, baca lagi ayat la ilaha illallah Rasulullah 100 dengan ayat ini sampai 1000 kali. Artinya sampai 10 putaran gitu. Lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut. Lalu kemudian tulisan itu dilebur dengan air, lalu air tersebut ditaburkan di tempat orang yang dimaksud, atau tulisan tersebut digulung, dimasukkan ke botol, tutup rapat botolnya, lalu dipendam di tempat orang yang dimaksud. Ayat selanjutnya adalah 260 dari surat Al-Baqarah. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Ini untuk mendatangkan harta dari gaib, ya, entah itu harta karun yang terpendam yang secara gaib, atau harta karun yang memang secara zahir tapi dijaga oleh makhluk-makhluk. Ada yang menghalangi ketika kita tahu ada harta karun terpendam namun sulit untuk diangkat. Ini adalah ayatnya. Atau bisa juga ini untuk agar biang daripada duit, ya, biang duit itu kalau seandainya kita membelanjakan sesuatu, insya Allah akan berkembang kembali. Biasanya para ahli hikmah dulu menggunakan kaifiat ini agar uang yang kita belanjakan balik kembali, atau dikenal dengan PP, uang balik lagi gitu. Yang digunakan dengan biang duit, ada yang menggunakan dan uang itu agar balik kembali. Ini kalau tidak salah Allah alam bisawab dikutip daripada kitab bukan Jawahirul Ulama, ya, Syumushul Anwar. Dalam kitab Syumushul Anwar dari kitab Syumushul Anwar. Dulu saya mendapatkan ijazah ini kalau tidak salah di Garut. Siapa yang memberinya, namanya lupa, karena waktu itu masih terlalu muda dan sudah lama. Beberapa tahun kemudian kebetulan memang saya mengkoleksi dari kitab-kitab hikmah, diantaranya adalah kitab Syumushul Anwar itu. Ada, tidak salah ini pada halaman hampir terakhir, ya, sepertiganya terakhir saya menemukan ini. Saya baru ingat bahwa ini adalah yang pernah diijazahkan dulu oleh seseorang gitu. Walaupun pada redaksinya ada perbedaan tipis, tapi saya mencoba untuk menyempurnakan daripada kalimat-kalimat yang ada dalam ijazah tersebut. Nah, ini caranya adalah jika ingin membelanjakan atau menjadi biang daripada uang, artinya kita cukup uang itu disimpan di laci atau di dompet, dibawalah untuk berusaha, untuk berkasab atau untuk jualan, coba nanti akan berdatangan yang lainnya begitu. Caranya adalah tulis wafak ini yang di samping ini pada kertas hijau, karton lah tepatnya, ya. Itu waktu menulisnya tanggal 1 bulan Januari dengan Masehi.
karena apa ya namanya ya, ini bagian besar kitab tersebut yang saya maksud itu, Misal Anwar itu menggunakan penanggalan Masehi, jarang sekali menggunakan penanggalan Hijriah. Saya belum mengetahui latar belakangnya atau motivasinya. Sementara ini kita hanya mengikuti apa yang tertulis dalam literatur kitab klasik tersebut. Samping saya juga mendapatkan ijazah dari lain, saja pengijazahan itu tidak disertai waktu penulisan, makanya ini dalam bentuk penyempurnaan begitu. Lalu kemudian setelah ditulis, lalu lapisi dengan uang yang paling besar bilangannya pada saat ini, pada saat wafak itu dibuat ya, gitu. Artinya mungkin kalau sekarang 100.000 nominalnya, artinya harus sesuai ukuran dengan 100.000 apa namanya kertas hijau tersebut wafak ini. Ada juga apa namanya beberapa ahli hikmah menulis ini langsung menulis wafak ini langsung di uang tersebut ya. Ada seperti itu, tapi dengan menggunakan apa namanya uang kertas yang sudah lama. Biasanya orang akan mencari 100 nominal yang 100 rupiah itu gambar pinisi atau bergambar perahu. Makanya banyak sekali orang yang mencari gambar apa namanya mencari uang pecahan 100 rupiah tahun 80 kalau tidak salah, 1980, bergambar pinisi atau bergambar perahu. Ada yang berseri, ada yang serampangan, itu tergantung daripada syarat yang ditetapkan oleh yang berkepentingan ya. Kalau kami tidak melihat itu sebagai sesuatu yang syarat, saja itu balik lagi kepada kias. Kias dalam arti begini, kias bisa dibedakan kias dalam ilmu fikih dan kias dalam ilmu hikmah. Kias dalam ilmu fikih itu adalah perbandingan daripada hukum merujuk kepada hukum yang lain untuk memperoleh hukum yang baru, karena persoalan hukum tersebut tidak diperoleh begitu, maka kias ini dimungkinkan untuk memperoleh hukum baru pada kasus yang baru, merujuk pada kesamaan kasus dan masalah yang dulu, itu kias. Sementara kalau kias dalam ilmu hikmah adalah sarana atau alat yang menyeimbangkan secara karakteristik atau secara tabiat, yang memungkinkan untuk menyelaraskan yang gaib, dunia batin, dunia astral dengan dunia fisik gitu. Misal seperti kita hendak mengembalikan menggendam ini, misal contoh nih, menggendam orang agar pulang balik, itu menggunakan kias, mengikat bajunya bekas tisu, bekas dia itu baju bekas dia pakai, entah itu apa yang bekas dia itu diikatkan di roda sepeda atau roda motor. Nah, biasanya roda motor itu berjalan depan ke kanan begitu, berputar, maksudnya berputar ke kanan, maka dibalikkan ke kiri begitu, dimundurkan, ibaratnya begitu. Kalau diputarnya dimundurkan, itu namanya kias, untuk agar
balik, atau sama seperti kias daripada untuk mendatangkan pelanggan. Di dalam kitab usul hikmah itu dikatakan bahwa ambillah gula, kemudian bacakan wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. 41 ditutup ke gula merah, dan gula itu ditutup dengan rapat pada suatu tepi kecil, kotak kecil. Nah, kiasnya adalah gula tersebut, karena mengilustrasikan semut untuk mendatangi gula gitu. Jadi mengilustrasikan bahwa sebagaimana datangnya semut kepada gula ini, ya Allah datangkanlah orang-orang semua berdatangan ke tempat ini. Itu namanya kias. Kias itu adalah mengambil suatu sarana untuk menyelaraskan wujud daripada dunia astral dengan dunia fisik untuk diwujudkan di dunia fisik. Ini terkait daripada permintaan doa pada Allah. Katanya, ya Allah, sebagaimana Engkau mendatangkan semut ini kepada gula, datangkanlah semua pelanggan, semua manusia kepada tempat ini. Kurang lebih seperti itu namanya kias. Sama halnya seperti pembahasan tentang kias, itu yang maksud sekarang ini. Nah, lalu kemudian kaifiatnya atau caranya selanjutnya, setelah ditulis lalu kemudian disatukan dengan uang, lalu simpanlah di bawah sejadah. Maksudnya agar menetapi dengan posisi sujud, ya, agar bisa kita itu ketika sujud mengenai wafak dan uang tersebut, agar mengenai jidat kita ketika sujud. Lalu kemudian sholatlah 12 rakaat pada waktu sepertiga malam. Lalu kemudian dalam rakaat tersebut setiap pada Fatihah membaca ayat ini 70 kali. Ayat qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Jadi salatnya kurang lebih salat sunat hajat, sunatan hajat ini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, tiap 2 rakaat salam, berarti 16 jadi 6 kali sholat ya, karena ini 12 rakaat ya, bagi 2, 12 bagi 2 menjadi 6, berarti 6 kali sholat, karena 2 rakaat setiap sholatnya. Setelah takbir iftitah, kemudian membaca Fatihah, lalu kemudian membaca ayat wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al likulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam anna Allah 'azizun hakim. Ini sebanyak 70 kali. Rakaat kedua demikian juga. Lalu kemudian salam, kemudian dirikan lagi sholat 2 rakaat lagi sampai 6 kali sholat. Jadi pokoknya setiap pada Fatihah membaca ayat ini 70 kali. Lalu setelah sholat tersebut tuntas, bacalah kalimat ini, yasarumun ajibun syarutun bihaqi sof yakul. Ini adalah kalimat daripada Syriani, bahasa Syriani. Baca ini sampai terbit fajar atau waktu tahrim ya, tahrim. Lalu kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh
Anda baca ayat tersebut 70 kali, lalu kemudian sholawat 100 kali. Setelah itu paginya Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan kepada kafir berzimmi, dan pekerjaan ini akan batal ketika kita membelanjakan kepada golongan muslim. Ini bisa sampai 70 kali belanja. Jadi kita membelanjakan uang ini. Hanya segitu ya ini ya untuk kaifiat daripada atau ini bisa juga untuk mengembalikan harta yang hilang. Harta yang hilang caranya adalah lakukan seperti yang tadi, hanya saja dalam kertas hijau itu ditulis nama barang yang hilang, atau mobil, contoh juga motor, atau contoh juga uang yang hilang. Apa yang hilang tulislah di belakang kertas hijau tadi. Kemudian lakukan sama seperti tadi sholat 12 rakaat, lalu kemudian baca ya salun ajibu syarutun yakusofiaku, lalu kemudian subuhnya setelah subuh bacalah ayat ini 70 kali, tutup dengan salawat. Insyaallah paginya kita akan mendapatkan barang yang hilang tersebut. Kita ada yang mengkabari, juga ada yang mengantarkan. Wallahu alam, cara hanya Allah yang memiliki. Kita hanya kita hanya meniatkan dan kita hanya memiliki keinginan, maksud, kita hanya memiliki kebutuhan dan kembalinya barang yang hilang. Adapun caranya adalah Allah yang menentukan. Begitu. Selesai ya. Baik ya, demikian jasa kita kali ini. Insyaallah kita akan sambung kembali pada jasa selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.